어떡해. Halo semuanya, kali ini saya akan meringkas film komedi fantasi Korea berjudul The Dude in Me. Tokoh utama film ini bernama Pensu. Dia adalah pewaris perusahaan Hanho. Di awal film diperlihatkan gaya hidup mewahnya dan pernikahan tanpa cinta dengan wanita bernama Soyeon. Pensu menikahinya karena dia adalah putri dari Tuan Han, pemilik perusahaan Hanho. Dia adalah orang yang sangat berpengaruh. Soyeon adalah wanita yang manja. Dia tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Saat makan, dia mengeluh kalau ayahnya menolak membelikan galeri yang sangat dia inginkan. Pensu mengabaikannya dan pergi meninggalkannya. Di kantor, dia diberitahu tentang tukang kayu yang bernama Jungki yang menolak untuk pindah. Tanahnya akan dipakai untuk proyek Pensu selanjutnya. Pensu menyuruh orang kepercayaannya yang bernama Mencul untuk mengusir Jungki dari tempatnya. Mencul datang ke tempat Jungki, membuatnya ketakutan karena para preman memukuli mereka agar mereka mau pindah dari tempat itu dan menandatangani surat perjanjian. Akhirnya dia menandatanganinya. Pada adegan selanjutnya, kita diperlihatkan saingan bisnis Pensu yang bernama Tuan Yang. Keduanya bertemu di restoran dan berdebat tentang bisnis. Dia ingin menghabisi dan mengambil alih bisnis Pensu. Keesokan harinya, Pensu memutuskan untuk pergi ke sebuah restoran yang menjual ramen. Dulu restoran itu adalah restoran favoritnya. Di depannya seorang siswa SMA bernama Donghyun sedang makan. Donghyun ingin membayar makanannya, tapi ternyata dia lupa membawa dompetnya. Dia kemudian meminta maaf pada wanita pemilik restoran. Wanita itu mengatakan kalau Pensu yang akan membayarnya karena dia orang yang murah hati. Pensu marah pada wanita itu, tapi dia tidak merasa keberatan membayar makanan anak itu. Wanita itu berjanji untuk memberinya hadiah khusus untuk kebaikan hatinya. Beberapa saat kemudian, Donghyun berada di atap gedung, mencoba mengambil sepatu dari tiang. Saat dia mencoba meraihnya, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh di atas Pensu yang kebetulan berada tepat di bawah. Ketika Pensu sadar dan membuka matanya, dia sudah berada di rumah sakit. Dia berjalan keluar dan terkejut ketika melihat tubuhnya terbaring di ranjang rumah sakit. Tiba-tiba Jungki memanggilnya dengan putranya. Bingung, dia kemudian melihat ke cermin dan akhirnya menyadari bahwa dia telah bertukar tubuh dengan anak yang dia temui di restoran ramen. Secara kebetulan, Jungki tukang kayu adalah ayahnya Donghyun. Pensu bersikap berbeda dari yang biasanya dia lakukan dan tidak mengenali ayahnya. Dokter menyatakan bahwa dia menderita amnesia. Pensu teringat apa yang dikatakan oleh pemilik restoran dan berlari ke tempat itu untuk menemuinya. Namun, restoran itu sudah tutup dan dia tidak bertemu dengan wanita itu. Sementara itu, saingannya Tuan Yang mendengar berita tentang Pensu dalam keadaan koma. Dia sangat senang dan berencana untuk menghabisinya. Pada malam hari, Pensu datang ke rumah. Istrinya mengira kalau dia adalah penyusup. Jadi dia menghubungi petugas keamanan untuk datang dan mengeluarkannya dari rumah. Kemudian dia dibawa ke kantor polisi karena melakukan pelanggaran. Ayahnya berusaha menjelaskan pada polisi mengenai amnesianya. Beruntung polisi membebaskannya karena dia masih di bawah umur. Dalam adegan berikutnya, Pensu mencoba untuk menukar tubuhnya yang sedang koma. Dia lompat di atas tubuhnya. Mencul memasuki ruangan dan menghentikannya. Pensu berusaha untuk memberitahunya bahwa dia berada di tubuh Donghyun, tetapi Mencul tidak mempercayainya. Tiba-tiba perawat datang dan Pensu pergi meninggalkan ruangan itu. Pensu kembali ke rumah Donghyun bersama ayahnya. Jungki memasak banyak makanan untuknya agar dia cepat pulih. Pensu mengatakan bahwa dia tidak bisa memakannya semua, tetapi beberapa saat kemudian piringnya kosong semua. Dia menyadari bahwa dia berada di tubuh Donghyun, jadi dia memiliki nafsu makan yang banyak. Jungki percaya bahwa Donghyun diganggu oleh temannya hingga dia mengalami kecelakaan itu. Keesokan harinya, dia pergi menemui kepala sekolah. Ketika menceritakan tentang kemungkinan Donghyun yang diganggu temannya,
Kepala sekolah mengatakan bahwa hal itu tidak pernah terjadi di sekolahnya. Pensu melihat kalau dia berbohong dan bertekad untuk mencari tahu apa sebenarnya penyebab kecelakaan itu. Begitu memasuki kelas, sekelompok anak laki-laki mengejek dan membuatnya marah. Pensu menyimpulkan bahwa Donghyun adalah orang yang pendiam dan selalu diejek oleh teman-temannya. Saat istirahat makan siang, seorang gadis bernama Hyunjung diganggu oleh temannya. Mereka mencampur makanannya dengan minuman dingin, kemudian memaksanya untuk memakannya. Selanjutnya, mereka menumpahkannya ke baju Hyunjung. Pensu berbicara kepada mereka, berusaha untuk menghentikannya. Salah satu dari mereka bernama Taewook menghampiri dan ingin memukulnya. Sebelum akhirnya guru mereka menghentikannya. Kemudian di toilet, Taewook dan teman-temannya mengganggu siswa lain. Pensu keluar dan membantu siswa itu. Dia juga mengambil ponsel milik Taewook dan mengatakan padanya kalau dia akan mengembalikannya esok hari. Di ponsel Taewook, Pensu melihat video hari di mana kecelakaan itu terjadi. Terungkap bahwa Taewook dan temannya memaksanya untuk mengambil sepatu hingga dia jatuh, kemudian mereka bertukar tubuh. Keesokannya, pemimpin geng Taewook memukulinya karena memberikan ponselnya pada Pensu. Tidak lama, Pensu datang dan memberitahunya bahwa dia sudah menyimpan video itu sebagai jaminan. Pensu menyuruhnya untuk menjauh darinya. Di tempat lain, istrinya memanfaatkan keadaan suaminya yang sedang koma dengan berkencan dengan pria yang lebih muda. Tuan Yang mengetahuinya dan mempunyai foto-foto mereka sebagai bukti. Dia menunjukkannya pada Soyeon kemudian mengancamnya. Hingga akhirnya Soyeon bersedia bekerja sama untuk menjatuhkan Pensu. Malam itu, Pensu datang ke rumah sakit dan bertemu dengan Menchol. Dia memberitahu segalanya dan membuktikan bahwa dia adalah Pensu. Hari berikutnya, Hyunjung menabraknya dan menjatuhkan bonekanya. Pensu mengikutinya dari belakang untuk mengembalikannya. Tiba-tiba ibunya Misan datang. Pensu sangat terkejut ketika melihatnya. Dia adalah cinta pertamanya yang dia tinggalkan untuk menikahi istrinya yang sekarang. Pensu memanggil namanya hingga membuat Misan terkejut dan marah kepadanya karena hanya memanggil namanya saja, sedangkan dia adalah orang yang lebih tua darinya. Karena terus dipukuli olehnya, akhirnya dia pergi dari tempat itu. Malam itu, Pensu teringat masa mudanya dengan Misan. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Keesokannya, ketika dia bertemu dengan Hyunjung, dia mengambil beberapa rambutnya untuk digunakan tes DNA. Hasilnya keluar dan Pensu mengetahui bahwa Hyunjung adalah putrinya. Setelah itu, dia bertemu dengan Misan dan secara halus bertanya tentang kehidupannya. Dia mengatakan bahwa dia membesarkan Hyunjung sendirian karena ayahnya bukan orang yang baik. Pensu merasa sedih karena orang-orang yang dicintainya harus melalui begitu banyak kesulitan karena ketidakhadirannya. Sementara Soyeon melaporkan pada ayahnya kalau Pensu menyalahgunakan uang perusahaan, yang tentu saja itu adalah kebohongan yang dia buat. Kenyataannya dia disuruh melakukannya oleh Tuan Yang. Ayahnya percaya padanya dan mulai mempertimbangkan untuk mengeluarkan Pensu dari perusahaan begitu dia sadar. Di tempat lain, Pensu datang ke gym untuk menurunkan berat badan. Selain itu, dia ingin lebih dekat dengan putrinya yang sedang belajar bela diri di tempat itu. Menchol berpura-pura menjadi instruktur. Dia mengajari Hyunjung bela diri. Sejak saat itu, mereka berlatih bersama dan berteman. Pada akhirnya Pensu berhasil menurunkan berat badannya. Teman-temannya terkejut dengan penampilannya yang baru. Selama istirahat makan siang, temannya mengganggu Hyunjung, tapi kali ini dia bisa membela dirinya dan memberi mereka pelajaran. Siswa lain yang melihatnya terkejut. Malam itu, Pensu datang ke restoran Misan lagi. Saat ada pelanggan yang menggodanya dan menyentuh tubuhnya, Pensu marah dan mulai berkelahi dengan mereka hingga akhirnya Misan menghentikannya. Dia bertanya kenapa dia bersikap tidak seperti biasanya. Pensu akhirnya menceritakan segalanya tentang dia bertukar tubuh dengan Donghyun. Untuk membuktikannya, dia menjawab semua pertanyaan Misan dengan benar.
hingga dia terkejut mendengarnya. Setelahnya, dia menyuruhnya pergi dari kehidupan mereka. Sebuah kilas balik diperlihatkan ketika Pensu dan Misan muda. Mereka bertemu untuk terakhir kalinya. Dengan kasar, dia memberitahunya bahwa dia akan menikah dengan putri bosnya dan meminta Misan untuk melupakannya. Keesokan harinya, salah satu pria tampan di sekolah bernama Minho mengundangnya untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Hyunjung belum pernah diundang ke sebuah pesta, jadi dia sangat senang dan menyetujui untuk datang ke pesta itu. Setelah itu, Pensu dan Misan bertemu di sebuah restoran, di mana Misan terus terang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin Pensu hadir dalam kehidupan mereka. Kemudian dia meninggalkannya. Pensu mengikutinya, kemudian dia menciumnya di depan semua orang. Orang-orang yang melihatnya terkejut karena Pensu terlihat jauh lebih muda dari Misan. Misan mendorongnya dan menampar wajahnya, namun Pensu tidak menyerah dan mengikutinya keluar. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari temannya yang memberitahu tentang rencana Minho untuk mengganggu Hyunjung di pesta itu. Pensu bergegas datang ke pesta itu. Tiba di sana, dia melihat Minho menyiram Hyunjung dengan minuman. Melihatnya, Pensu marah dan berkelahi dengan mereka. Dia mengalahkan mereka semua hingga membuat gadis-gadis yang melihatnya jatuh cinta. Tidak mau kalah, Hyunjung menendang Minho hingga masuk ke kolam. Setelah itu, mereka pergi. Hari berikutnya, Mencul memberitahu bahwa istrinya bersekongkol untuk menghapusnya dari daftar calon ahli waris perusahaan Henho. Kemudian Pensu menulis surat untuk ayah mertuanya, Tuan Han, dan meminta Mencul untuk mengirimkannya padanya. Setelah pulang sekolah, dia dihampiri oleh temannya. Dia mengajaknya untuk berkencan, tapi Pensu mengatakan kalau dia tidak berkencan dengan anak SMA. Setelahnya muncul Hyunjung yang juga mengajaknya berkencan. Pensu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah bisa berkencan dengannya, kemudian pergi meninggalkannya. Di rumah, Misan mengetahui kalau putrinya ingin berkencan dengan ayahnya. Dia menyuruhnya untuk menjauh darinya. Pada malam hari, Tuan Yang masuk ke ruang Donghyun untuk menghabisinya. Ketika dia akan melakukannya, tiba-tiba Donghyun bangun hingga membuatnya terkejut dan terjatuh kemudian pingsan. Donghyun pergi ke rumahnya. Dia mencari ayahnya dan mengatakan kalau dia adalah Donghyun. Jungki mengira kalau dia adalah penyusup. Tidak lama Pensu tiba. Dia menjelaskan semuanya pada Jungki hingga dia mempercayainya. Setelah itu, dia mengajak Donghyun untuk menemui Misan. Mereka berdua berpura-pura telah kembali ke tubuh mereka masing-masing. Saat dia meminta maaf kepadanya, Tuan Yang dan anak buahnya datang. Anak buahnya telah mengikuti Donghyun dari rumah sakit. Dia datang untuk menghabisi mereka semua. Donghyun menangis, memohon pada mereka untuk membiarkannya tetap hidup. Tuan Yang melihatnya terkejut. Pensu menyuruh Misan dan Donghyun untuk masuk ke dapur, sementara dia akan menghadapi mereka. Pensu kewalahan menghadapi mereka, hingga akhirnya dia terluka dan kalah. Misan keluar dan membuka tabung gas. Dia kemudian mengancam akan meledakkan seluruh tempat, hingga membuat mereka tidak ada pilihan lain kecuali pergi dari tempat itu. Setelah mereka pergi, Misan sadar kalau mereka berdua berbohong, tapi tetap saja dia berbicara dengan Donghyun dengan tubuh Pensu dan mengatakan kepadanya tentang kesulitan yang dia hadapi karena ketidakhadirannya. Akhirnya mereka berdua berpelukan. Di tempat lain, Tuan Han mengetahui bahwa putrinya berbohong untuk membuat suaminya dalam masalah dan menyembunyikan fakta bahwa dia berselingkuh. Tuan Han tidak mengakuinya sebagai anak dan menolak untuk memberikannya warisan. Dia juga meminta Pensu untuk menemuinya. Karena Pensu tidak bisa datang, dia menyuruh Donghyun untuk menemuinya dengan microchip di telinganya. Mic itu berfungsi dengan baik selama beberapa menit, tetapi ketika Tuan Han bertanya mengenai putrinya dengan wanita lain, tiba-tiba mic-nya mati. Akhirnya Donghyun memutuskan untuk memberitahunya bahwa dia baru saja mengetahui memiliki seorang putri setelah keluar dari rumah sakit. Putrinya hadir sebelum dia menikahi Soyeon. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menolak warisan itu dan lebih memilih tinggal bersama dengan keluarga kecilnya. Karena saat ini, merekalah yang paling penting dalam hidupnya.
Tuan Han menghormati keputusannya dan mengizinkannya untuk pergi. Ketika Donghyun kembali ke mobil, Pensu memeluknya, berterima kasih padanya karena telah melakukan hal yang benar. Soyeon melihat mereka sambil menangis dan marah. Dia kemudian menabrak Pensu hingga terluka parah dan dibawa ke rumah sakit. Saat Pensu berbicara dengan Hyunjung, dia jatuh pingsan. Tidak lama, Donghyun juga jatuh pingsan. Dalam adegan berikutnya, Pensu berada di ruang operasi. Dokter yang menanganinya adalah wanita pemilik restoran ramen yang menyebabkan tubuh mereka tertukar. Wanita itu bertanya apakah dia menyukai hadiahnya. Kemudian dia mengembalikan mereka ke tubuh masing-masing. 6 bulan kemudian, Donghyun dalam tubuhnya sendiri kembali ke sekolah. Semua orang menghormati dan baik padanya. Dia dan Hyunjung berkencan. Sementara itu, Pensu membeli sebuah tempat untuk Misan menjalankan bisnis restorannya. Jungki dan Menchul juga bekerja di restoran itu. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.